dua tiga siap saya lagi 1 2 3 oke terima kasih Tank jas gue di bangku di sofa tadi Foto bentar Pak. lupa nah iya 2 3 sekali lagi itu 2 3. sini Mas Dude ya alright Oke, sip, lanjut. Mas Dude gimana mengawalin Ramadan ini? Ada persiapan untuk Ramadan ini? Ramadan tahun ini insya Allah ada program terbaru di SCTV ya sama seperti tahun lalu sebenarnya FTV Ramadan. Kemudian yang berbeda adalah tahun ini Allah berikan izin untuk istri hamil anak ketiga. Jadi Ramadan tahun ini memang berbagi waktu untuk menjaga Ica ya karena ini sudah masuk bulan ke-7 menuju ke-8. Jadi ruang geraknya segala macam sudah agak berkurang gitu. Jadi juga saya membackup lah di rumah gitu ya buat Ica. Berarti tidak dilebatkan dalam peran apapun di Ramadan ini, Mbak Ica-nya? Oh dilibatkan. Oh dia masih dilibatkan juga? Ibu hamil kan boleh untuk beraktivitas kan boleh. Oke. Tinggal yang penting dia tidak dipaksakan gitu ya dan dia tahu di mana saat badannya udah harus istirahat ya dia harus tahu sendiri di situ. Tapi saya berusaha mengingatkan terus gitu, Ica jangan capek, istirahat dulu istirahat. tapi maksudnya juga mengurangi syutingnya mengurangi kegiatannya dari Mas Dude Kalau syuting sih tetap jalan ya. Ini kayak hari ini saya langsung syuting nanti malam. Jadi dan pola ini kan Ica juga udah paham ya. Tapi yang penting kan saya pantau terus lewat telepon, video call segala macam. Sejauh semuanya aman-aman aja sih, insya Allah dia bisa berjalan dengan baik lah. Syuting aman, terus Ica juga mudah-mudahan juga sehat. Mungkin ada keluhan nggak sih dari istri akhir-akhir ini mungkin lebih merasa apa gitu? Iya, masuk bulan ke-7 memang kan perutnya lebih besar ya. Nah, kemudian ruang geraknya juga agak sedikit terbatas gitu. Misalnya kalau naik tangga gitu ya, saya selalu bilang Ica pelan-pelan aja nih. Kalau memang nggak perlu sering-sering jangan sering-sering gitu. Karena laki-laki kan nggak tahu nih rasanya hamil kayak apa. Jadi saya berusaha mengingatkan aja supaya Ica tahu di mana saat dia capek ya jangan dia paksakan, kemudian dia bisa istirahat. Kira-kira seperti itu aja sih. Kalau saya lebih mengingatkan aja sebenarnya. puasa ya kemudian kan dia rencana juga kayaknya tetap berpuasa kah di Ramadan Nah kemarin kita udah konsul sama dokter kandungan, kata dokter boleh puasa asal ibunya tidak ada keluhan apapun, dia tetap sehat, nggak pusing kepalanya, kemudian nggak merasakan sesuatu yang agak lain di badan gitu, itu boleh berpuasa. Jadi kita lihat kalau nanti Ica last minute nih udah mendekati hari bulan puasa, dia mau puasa dan dia sehat sih, saya pikir nggak ada masalah sih. tapi di kehamilan ketiga ini nggak ada masalah apa kan di KIC-nya mungkin Alhamdulillah. Kalau paling mual-mual itu biasa lah. Di bulan 1 sampai bulan ketiga itu lumayan inilah, tiap makan kayak mau muntah, terus ditahan dulu sebentar. Makannya jadi waktu durasi makannya jauh lebih lama lah gitu. Tapi bulan 1 sampai ketiga, masuk bulan keempat alhamdulillah semuanya udah lebih normal. Waktu itu ngidam apa sih Kak Ica sendiri pas di bulan? Nah, Ica itu dari kehamilan anak pertama itu nggak ngidamnya, cuma pengen makan jajanan pasar, gemblong, risol, kue lapis gitu-gitu ya. Dia memang suka dari dulu tuh itu. Saya udah hafal nih. Jadi pas kehamilan ketiga kemarin saya langsung bilang Ica, yang Ica mau pesen aja semuanya. Yang penting Ica happy, karena dokternya pesan Pak istrinya harus happy terus, apapun yang dia mau kasih aja dulu gitu. Dan saya udah tahu yang Ica mau pasti kue-kue tradisional. Udah memasuki bulan ke-7 ya Kak ya berarti? Ya, udah di USG belum sih Kak anaknya cowok? Udah alhamdulillah hasil USG insya Allah 99% menurut dokter itu perempuan. Nah jadi 2 kemarin kan sudah laki-laki, yang 1 2. Nah yang ketiga insya Allah perempuan. Ya mohon doanya mudah-mudahan semuanya sehat ya. Berarti dia semakin lengkap dong Mas Dude keluarganya. Nah itu dia. Karena saya belum pernah punya anak perempuan ya, jadi saya cuma ngelihat kakak saya, sepupu saya punya anak perempuan. Itu katanya anak perempuan ini agak berbeda ke ayahnya gitu. Jadi saya pengen lihat nanti gimana sih rasanya punya anak perempuan. Apakah setelah ini mungkin udah stop, udah cukup 3 anak aja Mas Dude setelah dapat perempuan gitu Nah misalkan? itu nanti saya harus ada sidang paripurna dulu sama Ica ya. Ya pokoknya saya sih ikut Ica aja. Kalau dia kan yang hamil kan dia, yang merasakan kan Ica gitu ya. Kalau saya sifatnya lebih
support aja, dan gimana anak yang sudah ada kita didik dengan baik lah. Tapi kemarin tuh program atau emang natural gitu aja sih? Natural kemarin itu. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu Ica pernah hamil yang ketiga, keguguran. Nah ini yang keempat sebenarnya, yang keempat, dan ya alhamdulillah memang kita nggak ada program apapun, senaturalnya aja, tapi ya Allah kasih gitu. Ya. Oke, ini kan tadi kan anak keempat ya kayak mungkin Ya. akan sebelumnya agak lebih berhati-hati nggak sih, lebih kayak menjaga banget atau mungkin seperti apa? Betul, jadi pas ketiga itu hamil yang ketiga dan keguguran, itu sebenarnya buat saya, karena saya belum pernah Ica mengalami seperti itu kan, kok bisa gitu ya. Terus saya tanya-tanya sama dokter yang memang kondisi janin dan di rahim juga kan kondisinya beda-beda gitu ya. Ada yang kuat, ada yang, tapi tergantung lagi kondisi ibunya, fisiknya dan sebagainya. Jadi pada saat hamil keempat ini langsung kita ke dokter dan saya langsung bilang ke Ica bahwa harus dijaga banget nih gitu ya kan, Allah udah kasih, kita harus dijaga dengan baik. Ya mudah-mudahan sampai lahir nantinya tetap baik. Mas Dude bicara puasa dong Mas Dude. Ini biasanya Mas Dude puasa tuh makanan atau minuman apa sih yang harus dikonsumsi sama Mas Dude gitu setiap buka atau pas sahur? Saya sih makanan apa aja ya yang disiapin saya makan ya. Di lokasi syuting misalnya ada makanan apapun yang disiapkan ya saya makan juga. Cuma kalau yang diusahakan ada terus tuh buah gitu di sahur dan dibuka gitu, karena ya saya merasa butuh vitamin, butuh stamina kan, jadi mudah-mudahan dengan makan buah bisa lebih enak lah. Ya Mas Dude, untuk tahun ini mungkin ada target apa sih yang pengen dicapai dari Mas Dude? Mungkin dari sisi kayak mau hafalan lagi Al-Qur'annya, maksudnya mau khatam Al-Qur'an atau apa gitu, mungkin target yang ingin dilakukan. Kalau sekarang karena anak yang pertama juga sudah kan masuk di dalam sekolahnya itu ada program tahfiz ya, jadi dia menghafalkan. Nah, paling target saya sekarang adalah memotivasi Rendra ini supaya dia tetap semangat dalam menghafal. Kemudian yang berikutnya target saya adalah memastikan Ica kondisinya sehat sampai lahiran, karena nggak jauh setelah Idul Fitri dia akan lahiran gitu. Jadi dokter bilang nanti Idul Fitri jangan mudik, jangan kemana-mana, di rumah aja supaya nggak capek, karena itu udah masuk bulan ke-8, masuk 9 gitu ya. Jadi ya saya juga harus selalu standby, ya insya Allah mudah-mudahan lancar lah. Kalau anak udah mulai puasanya udah mulai full. Sudah dari tahun lalu ya. Ya walaupun ada beberapa bolong juga gitu ya. Terutama Malik yang masih kemarin kan tahun lalu dia masih TK ya. Tapi ada dia berapa hari sampai full gitu ya. Kita kasih semangat, beli dia hadiah, kasih insentif lah. Pokoknya kalau nanti bisa full, ayah beliin ini gitu. Tapi senang banget. Kalau tahun ini udah kayak gimana semangatnya, udah mulai bilang ayah Dari dia tahu saya syuting buat Ramadan, dia udah nanya, ayah kapan kita sahur ya? Gitu. Kapan kita puasa ini? Ada nunggu gitu. Jadi hype-nya udah mulai berasa lah di rumah. Hype untuk Tapi emang selalu memberikan reward tiap puasa gitu ke anak-anak? iya. Mengajarkan. Kalau dia full, saya sebenarnya begini, niatnya adalah karena ini masih kecil anak-anak, dengan dikasih hadiah dia akan jauh lebih semangat gitu ya. Tapi dia juga bisa merasakan manfaat buat dirinya sendiri. Misalnya kayak kemarin dia hafal juz 30 gitu ya. Itu buat saya sama Ica tuh sesuatu yang saya mungkin belum hafal sebanyak Rendra gitu ya. Itu yang luar biasa sih menurut saya. Alhamdulillah ya. Jadi dia juga merasakan kalau sholat sebanyak bacaan yang bisa dia baca gitu sekarang. Tapi kita kasih juga hadiah supaya dia seneng tapi manfaatnya juga dia bisa rasakan. Nah, menjelang puasa ini ada nggak sih spiritual yang memang Kak Dude selalu lakukan tiap tahunnya setiap puasa, itu seperti apa itu Kak? Menjelang Ramadan ya kalau yang harus dilakukan kan minta maaf ke orang tua. Kebetulan alhamdulillah orang tua masih lengkap, mertua juga masih lengkap, jadi itu fokus utama kita dulu ya. Terus menjalin silaturahmi lah dengan teman-teman, dengan para ustadz gitu ya kan saya sama teman-teman juga ada pengajian rutin. Terus ya selebihnya menyiapkan diri lah, menyiapkan mental, karena puasa kan juga butuh fisik yang kuat, makna yang harus didalami gitu ya, karena supaya nggak lewat begitu aja, tapi harus ada yang diisi lah. Mas ini kan anak-anak udah terbiasa puasa ya, tapi kalau bangun sahur masih drama nggak sih, masih susah dibangunin? Itu dia. Sekarang mereka ini justru ini begini, kalau misalnya saya sama Ica dulu ya puasa sunnah gitu ya, Senin saya bangun sahur, terus dia tahu sorenya saya buka puasa, dia protes kenapa abang nggak dibangunin sahur. Nah terus saya bilang, oh abang mau juga? Mau ayah.
Kalau abang ngantuk gimana? Tarik aja kaki abang supaya abang bangun katanya. Oh ya udah. Tapi bener, saya bangunin jam 4 lewat 5 lah kan, subuh kan jam 4.30-an kan. Saya bangunin, langsung bangun gitu. Makan, sahur, puasa dia semangat gitu. Bahkan ya walaupun ada kadang-kadang setengah hari gitu ya sampai jam 12. Tapi paling enggak buat saya semangat menuju Ramadan ini udah terbentuk gitu. Berarti di tahun lalu buat drama-drama bangun sahur tuh nggak ada yang susah dibangun nih. Tahun lalu ya ada beberapa hari lah, tapi mayoritas mereka tetap semangat. Biasanya pas puasa itu apa sih makanan yang paling dikangenin gitu mungkin dari Kak Dudus? Kalau makanan, ya makanan rumahan aja sih ya kalau saya ya, nggak yang macem-macem lah. Di apapun yang penting kalau saya harus ada buah aja. Ya mau pisang cuma satu kayak atau jeruk satu atau dua cukup lah gitu. Yang penting ada buah yang masuk. Kak, Ramadan ini kan pasti full banget ya dengan kegiatan-kegiatan pas saat puasa gitu. Itu cara membagi waktu dengan istri dan juga syuting itu seperti apa sih? Ya memang untuk syuting seperti tahun lalu juga harus pinter-pinter mencari waktu gitu ya. Kayak tahun lalu misalnya saya syuting di daerah Cibubur, ada waktu jeda 2 jam, saya bisa pulang dulu untuk buka puasa bareng anak-anak, saya pulang tuh. Nanti habis Isya misalnya saya balik lagi ke tempat syuting. Jadi ya memang saya harus pintar membagi waktu. Kenapa? Karena anak-anak kalau buka puasa sama ayahnya itu semangatnya lain. Dia udah full puasa 1 hari, begitu buka puasa ada ayahnya, wah itu bahagianya lain. Mereka tuh kayak pengen banggain gitu kan. Nah ayah, kita mau buka nih gitu-gitu. Jadi itu momen yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Jadi kalau bisa berapa jam dalam waktu ada spare waktu saya pulang dulu, nanti balik ke lokasi lagi. Kalau anak-anak biasanya buka puasa